Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, Allah rindukan, dan mudah-mudahan kita masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan di surga, mereka memanggil kita dan mengharapkan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridha Allah melalui babur Rayyan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah perjalanan Ramadan kita dari hari pertama hingga hari ini. Pembahasan kita masih seputar Ramadan yang transformatif, Ramadan yang bisa mengubah banyak hal, cara pandang kita melihat dunia, melihat pekerjaan, melihat ketidakadilan global, melihat ketimpangan sosial, dan melihat bercermin kepada diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya dalam pembahasan kita kali ini adalah, kita ingin melakukan eksperimen imajinasi tentang nilai profesionalisme dan makna kerja yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lebih tegasnya lagi, kita boleh berandai-andai dong, ya, jika Nabi SAW bekerja di kantor kita hari ini, kira-kira apa nilai dan makna kerja yang beliau bawa dalam kehidupan modern kita saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ritme kehidupan dan pekerjaan kita begitu cepat, target yang padat, jiwa yang penat, yang senantiasa memenuhi dan menyesakkan relung tubuh dan jiwa kita. Di tengah deadline yang mengejar, ya, ada grup WhatsApp yang tidak berhenti berbunyi, ya, menandakan notifikasi dari atasan, ini belum selesai, ini masih harus direvisi, ini harus begini. Ada klien yang masih banyak ngeluh, ya, banyak minta revisi ini dan itu dan sebagainya. Dinamika kantor yang begitu melelahkan, kita sering merasa seperti robot. Benar nggak teman-teman? Seperti itu. Maka di mana letak ketenangan di antara kebisingan-kebisingan ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nah, mari kita bayangkan sejenak. Kita bayangkan, jika Rasulullah SAW melangkah masuk ke kantor kita hari ini, duduk di sebelah kita saat briefing pagi, atau membalas email di meja sebelah, nilai apa yang akan beliau bawa ke dalam kubikel kita, ruang kerja kita hari ini? Bayangkan sosok manusia yang agung, sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang digambarkan oleh Allah dengan begitu indah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang paling agung dan mulia, wahai Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada dirinya, pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang sempurna buat siapapun yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Bayangkan ketika beliau melangkahkan kaki masuk ke kantor kita dan duduk di sebelah kita, teman-teman. Duduk di sebelah kita ketika kita briefing pagi, atau membalas email di meja sebelah. Bagaimana kita bisa melihat keteladanan beliau dalam makna kerja ini? Nabi Muhammad SAW lebih dari sekedar tokoh religius, tokoh agama yang rajin beribadah dan sujud di dalam masjid. Beliau SAW adalah pedagang yang jujur, seorang merchant, pedagang yang jujur. Beliau adalah seorang decision maker, ya, seorang manajer, pemegang kendali kebijakan dan negosiator yang ulung. Beliau adalah CEO, leader yang memimpin organisasi besar bernama Madinah Al-Munawwarah. Nabi sangat akrab dengan dunia kerja, dengan profesionalisme, teman-teman.
Salah besar dan salah fatal kalau kita menggambarkan Nabi hanya duduk bersimpuh, bermunajat, doa, sujud, tahajud. Ya, di dalam masjid saja 24 jam. Enggak, teman-teman. Ya, salah besar. Beliau itu datang tepat waktu kalau ingin bertemu dan bermusyawarah dengan sahabatnya. Beliau itu selalu menuntaskan tugas dengan baik. Beliau selalu menghadapi tekanan-tekanan konflik. Ya. Beliau hadapi itu dengan nilai sempurna, dengan hasil yang baik. Bedanya ya, bukan pada jabatan, tetapi pada nilai yang dibawa oleh beliau di dalam dunia kerja kita ini. Jadi, pertama kita benahi dulu gambaran kita tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau bukan hanya pemimpin agama, pemimpin spiritual. Salah besar kalau kita mengatakan beliau hanya pemimpin spiritual yang hanya hidup 24 jam di masjid. Ya. Tapi abai dan meninggalkan realitas yang pahit, yang harus dibenahi dengan nilai-nilai agama. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana menghadirkan integritas profesionalisme di ruang sunyi. Di era di mana ya hasil yang fake, ya resulting fake, ya prestasi yang menipu, yang tidak asli, itu sering dianggap sebagai strategi. Bagaimana Nabi membawa gelar Al-Amin, seorang yang dapat dipercaya dalam setiap muamalah, dalam setiap kehidupan ekonomi dan sosial. Beliau adalah seorang yang amin. Apa standar kenabian, standar kerja profesional ala Nabi Muhammad SAW? Satu, beliau tidak pernah memanipulasi data demi target-target tertentu. Bayangkan kita ini hidup dalam kepalsuan-kepalsuan. Ya. Data-data suka dimanipulasi oleh kantor, bahkan disuruh oleh pimpinan kita supaya apa? Supaya mendapatkan penilaian baik oleh atasan, penilaian baik kementerian oleh presidennya, penilaian baik sebuah lembaga ekonomi, lembaga bisnis, supaya mendapatkan peringkat yang baik di mata investornya atau di mata global, pemeringkat global. Data-data dimanipulasi demi target. Nauzubillah. Standar kenabian yang dua, kalau hadir beliau saat ini, itu tidak akan mengambil yang bukan haknya. Ya, ingat nih teman-teman ASN, Polri, TNI, ya, siapapun, BUMN swasta, jangan kau ambil yang bukan hak kamu. Ya, kalau kita mengambil sesuatu gaji yang bukan hak kita, itu adalah ghulul. Itu adalah merampas hak rakyat. Ya. Hadayal ummal ghulul, kata Rasulullah SAW. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai, aparat negara, aparatur negara, itu adalah ghulul. Apa arti ghulul? Pengkhianatan, penilepan, ya, penipuan publik. Makan harta rakyat itu ghulul. Hadiah yang Anda terima, yang itu bukan hak saudara. Karena hadiah itu diberikan karena status Anda, karena pekerjaan saudara, karena jabatan kewenangan saudara. Itu bukan hak Anda, kata Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali mengambil yang bukan hak saudara. Itu jatuhnya dosa besar. Kalau Nabi SAW hidup saat ini, apa standar kerja beliau? Beliau akan jujur. Beliau akan menghadirkan aparatur negara yang jujur. Akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang jujur meskipun tidak ada CCTV. Meskipun tidak ada atasan yang mengawasi. Tidak akan ada OTT, operasi tangkap tangan, teman-teman. Mari kita hadirkan nilai-nilai integritas yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika bekerja, itu bekerja bukan sekedar menggugurkan tugas.
Nabi tidak pernah bekerja hanya untuk diri sendirinya, tetapi beliau selalu berorientasi kerja bagaimana menghadirkan dan menyebarkan manfaat seluas-luasnya untuk orang banyak. Sibuk tanpa arah, ini kebiasaan kita. Harus kita ganti menjadi apa? Kerja yang berdampak positif bagi umat dan kemanusiaan. Pertanyaan kita, apa dampak pekerjaan kita ini bagi orang lain? Bagi orang banyak, bagi masyarakat banyak, bagi bangsa dan negara kita. Apa dampak pekerjaan kita ini? Ini harus kita tanya. Maka menghapus budaya toksik, lingkungan kerja modern itu seringkali apa? Kaku, ya, kompetitif dan miskin empati. Maka kalau Nabi menjadi manajer, Nabi menjadi profesional hari ini di kantor kita, maka Nabi justru akan memimpin dengan telinga yang mendengar, ya, memimpin dengan empati, memimpin dengan kelembutan hati, dan beliau sebagai pemimpin, ya, tidak akan pernah membentak bawahannya, tidak akan mempermalukan rekan kerjanya. Beliau akan selalu membangun budaya saling menghargai dan bukan budaya yang menanamkan rasa takut kepada bawahan. Itu pengalaman kerja sahabat yang bekerja di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Itu pengalaman kerja beliau sebagai panglima, sebagai administratur negara, sebagai pengambil kebijakan tertinggi negara Islam di Madinah. Dan tidak ada satupun bawahannya, tidak ada satupun sahabat-sahabatnya yang menjadi utusan beliau, yang melaksanakan tugas-tugas beliau, yang merasa kecewa atau terluka atau dikurangi hak-haknya, teman-teman. Ya. Maka mari kita bangun budaya seperti yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW kalau kerja hari ini, beliau akan menyetop dan menghentikan glorifikasi kelelahan. Iya. Nabi memang pekerja keras, tapi beliau juga ayah yang hadir di tengah-tengah putra-putrinya. Ya, beliau betul bekerja keras, tapi beliau adalah suami yang hadir, yang memberikan perhatian kepada istrinya. Ingat, istri Nabi bukan cuma satu loh, ya, ada 9. Dan 9 istri beliau itu selalu mendapatkan perhatian yang sama, yang warm, yang hangat, ya, yang respectful terhadap istri-istrinya, dan memuliakan mereka. Nabi memang pekerja keras, tapi beliau adalah hamba yang seimbang dalam ibadahnya dan juga kerja-kerja dunianya. Teman-teman dirahmati Allah. Produktif itu tidak harus merusak tubuh dan jiwa. Tetapi produktif juga berarti hak tubuh yang harus ditunaikan. Inilah work-life harmony ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan beliau, ya, beliau jadikan sebagai tanggung jawab, ya, pemimpin, tapi tidak ada rasa penguasanya. Ini penting nih, ini buat para pemimpin, para leader. Kadang-kadang jadi pemimpin di perusahaan, pemimpin di masyarakat, pemimpin di lembaga, institusi, pemimpin di negara, seperti presiden, menteri, dan sebagainya, itu merasa berkuasa. Beda ya, pemimpin dengan penguasa itu beda. Pemimpin dengan aroma penguasa itu sering menindas. Pemimpin dengan aroma dia sebagai penguasa, dia sering berbuat zalim. Tanpa empati. Membuat anak buahnya kerja lelah, kerja rodi. Ya, tidak empatik. Tapi Rasulullah SAW betul-betul sebagai leader, sebagai pemimpin, tanpa ada apa? Aroma kekuasaan dalam kepemimpinannya. Jabatan bagi beliau hanya judul. Nabi sebagai kepala negara itu cuma judul aja. Nabi sebagai panglima perang judul. Nabi sebagai fund manajernya Khadijah judul aja. Nabi sebagai dulu penggembala kambing ketika masih kecil, itu judul aja. Nabi sebagai pedagang yang amanah, jujur, itu hanya judul.
Sebab pengaruh moral itu adalah kunci manajerial Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau memimpin dengan contoh, leadership by example, memimpin dengan contoh, keteladanan, tidak menuntut, tetapi dia sendiri yang melakukan dan memberi contoh yang hidup. Dan pemimpin ala Nabi adalah yang konsisten, memiliki konsistensi, tidak keras, tetapi konsisten menjalankan aturan. Teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau Nabi hidup di tengah kita, bekerja bersama kita, duduk di ruang meeting, mendapat juga memimpin briefing pagi di kantor, maka beliau akan menjadikan meja kerja menjadi sajadah, menjadi tempat penghambaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah nilai yang ada di bulan suci Ramadan. Ramadan mengajarkan kita apa? Untuk memurnikan niat, mengikhlaskan niat karena Allah. Ramadan mengajarkan kita memiliki integritas. Ketika integritas, empati sosial, dan manfaat itu menjadi landasan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kerja bukan lagi menjadi beban yang rutin, beban yang membosankan, beban yang melelahkan kita. Kerja justru menjadi jalan ibadah dan jalan pengabdian kita dalam hidup yang sebentar ini. Maka refleksi untuk kita hari ini adalah saat kita membayangkan Nabi SAW di kantor, bekerja, bukan untuk perbandingan utopis yang mustahil, tetapi untuk bertanya pada diri kita sendiri, nilai apa yang Anda bawa ke meja kerja besok pagi? Di bulan Ramadan ini. Skill memang penting, tetapi nilai adalah segala-galanya, teman-teman. Ya. Nilai itu adalah segala-galanya. Skill penting. Tapi nilai, apa yang akan Anda bawa dari nilai kerja Nabi Muhammad SAW di meja kerja Anda besok pagi? Selamat bekerja di bulan suci Ramadan. Raih pahala yang banyak. Niatkan ibadah yang tulus. Jadikan pekerjaan kita sebagai ladang pahala buat kita dan jalan pengabdian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.